Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita bisa mengambil kesempatan untuk belajar, mengambil faedah berharga dari sejarah hidup manusia termulia yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas muka bumi ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini pembahasan kita masih seputar tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada poin faktor utama yang paling penting sampai menyebabkan Nabi SAW hijrah. Di antara para ahli ilmu ada yang menyebutkan 4 faktor yang sangat penting. Yang pertama, yang sudah kita pernah ulang-ulang, bahwa siksaan dan tekanan dari orang-orang musyrikin kota Makkah kepada para pemeluk agama Islam dari penduduk Makkah itu sendiri, sehingga Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk hijrah pergi ke negeri yang aman. Kemudian faktor kedua, karena sudah ada yang menanggung, memberikan jaminan bahwa kalau Rasulullah dan pengikutnya datang di negeri mereka, maka mereka akan melindungi, akan menjaga Nabi SAW sebagaimana mereka menjaga anak-anak dan istri-istri mereka, sehingga Nabi bisa tenang. Dalam perjanjian berapa itu? Aqabah yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dalam mimpi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan berhijrah ke negeri yang banyak kurmanya. Dalam mimpi beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu fil manam anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun." Saya bermimpi di dalam tidur saya bahwa aku hijrah dari Makkah ke negeri yang banyak pohon kurmanya. Fadhahaba wahali ila annahal Yamamah. Kemudian Nabi mengira itu Yamamah. Yamamah itu lebih pinggir, di jazirah bagian pinggir, karena di sana banyak kurma. Au Hajar. Hajar itu daerah Ahsa, masih provinsi sekarang di Saudi Arabia, namanya Ahsa. Itu banyak kurmanya. Fa idza hiyal Madinah Yathrib. Tapi ternyata dia adalah kota Yathrib, kota Madinah. Dan kota Madinah ini lebih dekat daripada dua yang disebutkan Nabi SAW tadi. Yamamah lebih jauh, paling jauh. Ahsad jauh lagi. Maka Madinah yang lebih dekat. Ini mimpi Nabi SAW. Kemudian faktor keempat, Nabi itu sudah dicap pendusta oleh orang-orang. Setiap Nabi berangkat pergi ke kota mana, kecuali orang-orang Quraisy mengatakan ini ada para pendusta, sehingga mereka sudah tidak percaya. Yang mengatakan ini adalah pembesar-pembesar orang Quraisy, sehingga Nabi memilih daerah yang nama baiknya belum tercoreng. Karena di daerah ini sudah tidak diterima lagi dakwanya di kota Makkah, karena orang-orang Quraisy sudah mencap, menstempel, dan orang-orang diingatkan mereka punya kuasa, pembesar, punya kedudukan, punya harta. Jangan dekati ini, dia adalah pendusta. Yang dimaksud adalah Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi harus memilih. Sudah, kalau begitu dakwah saya akan pergi ke tempat yang belum kena dampaknya orang-orang Quraisy Makkah, sehingga tidak ada yang mendustakan beliau, sehingga beliau harus mencari daerah tersebut. Dan beliau memilih Yathrib, di mana di sana sudah ada orang yang berdakwah ke sana. Baik. Nah, sekarang pertanyaan, siapakah yang paling pertama kali berhijrah ke kota Madinah dari sahabat? Nah,
Yang pertama kali berhijrah dari sahabat yang berniat menetap di kota Madinah adalah utusan Nabi yang pertama. Siapa? Abu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah sahabat yang pertama kali berhijrah, yang berniat ingin tinggal di kota Madinah. Bukan cuma singgah ya, bukan cuma singgah. Kalau singgah itu banyak. Tapi kalau berniat menetap adalah sahabat mulia Mus'ab bin Umair. Barakallahu fikum ajma'in. Baik. Sekarang kita sudah menyebutkan beberapa kisah penting. Di dalam sejarah, walaupun ada sebagian yang melemahkan kisah ini, tapi ada beberapa titik poin penting. Ketika di Gua Sur, jadi yang rombongan yang berangkat hijrah ini ada 4. Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Uraikid, orang kafir pada saat itu disewa oleh Abu Bakar untuk sebagai penunjuk jalan, karena mereka akan mengikuti jalan yang tidak biasa. Karena ini kan mau lari dari kejaran orang-orang Quraisy yang berniat membunuh Nabi SAW. Dicari jalan yang susah, harus muter keliling lebih jauh, bahkan hampir 2 kali lipat. Sehingga harus ada penunjuk jalan. Jangan-jangan tersesat pergi ke daerah mana ini. Dulu belum ada kompas, belum ada Google Map. Dan jalan yang dilalui tentu tidak sebanyak ada bekas tanda yang bagus sebagaimana biasa dipakai untuk berdagang. Berdagang ke negeri Syam, mereka akan melewati daerah Madinah. Baik. Kemudian yang Amir bin Furaiha. Amir bin Furaiha ini adalah budaknya Abu Bakar yang berkhidmah membantu Nabi SAW. Jadi ada 4. Jadi ada 4 yang kelompok berangkat dakwah ini, ada 4 orang. Bukan cuma 2. Ada pembantu Amir bin Furaiha yang membantu Abu Bakar dan Nabi SAW untuk sama-sama saling berkhidmah. Kan biasanya cari air atau bagaimana, terus ada yang penunjuk jalan. Nah, suatu saat mereka itu singgah di sebuah perkemahan yang biasa dilalui orang-orang Quraisy, singgah minum, singgah beli. Di kemahnya Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah, namanya Atikah. Nah, biasa orang-orang kalau berperjalanan kadang-kadang singgah sini. Abu Bakar bertanya, ada kurma, ada daging untuk dibeli. Kami tidak punya apa-apa. Dilihat ada kambing yang untuk dibesar perut susunya. Katanya Ummu Ma'bad, itu cuma ada kambing yang kering. Sudah tua, ditinggalkan oleh para pejantan. Bolehkah kami memerah susunya? Silakan. Ummu Ma'bad kan heran. Sudah dibilang nih, sudah tua, kambing tua, sudah enggak mengeluarkan susu. Kemudian Nabi SAW berdoa. Kemudian Nabi memegang puting susu kambing ini. Kambing ini tiba-tiba membuka 2 kakinya, kemudian mengalir deras dari susunya ini air. Nabi SAW minta wadah. Minta wadah. Diperas sampai penuh. Siapa yang memeras ini? Rasulullah SAW. Ini seorang pemimpin itu tidak harus selalu membantu, tolong ini, tolong itu. Kalau mampu bisa kerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Karena ini adalah bagian dari keindahan Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang melakukan amalan dengan tangannya sendiri kalau dia mampu. Kalau dia mampu. Kalau tidak mampu, dia bisa minta bantuan orang lain. Nabi yang memerah susunya, diambilkan wadah, dikasih ke Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Ummu Ma'bad sampai kenyang. Terus Abu Bakar, terus Amir bin Furaiha, dan seterusnya sampai Abdullah bin Uraikid. Semua dapat sampai kenyang. Tidak bayar kan, karena sudah silakan kalau kalian mau suka kan. Ummu Ma'bad bilang enggak ada apa-apa, cuma kambing yang kering itu. Setelah kenyang semua, Nabi SAW bagian terakhir. Ini orang yang berkhidmah. Ini namanya tenggang rasa, mendahulukan kepentingan orang lain. Ini dulu anda dulu. Kalau zaman sekarang biasanya duluan siapa? Pimpinannya.
bosnya, ketuanya. Nabi SAW seorang nabi dari suku yang mulia, dari akhlak-akhlak sebagai al-amin yang terpercaya, mendahulukan orang-orang dulu untuk menikmati kehidupan mereka. Misalkan dari susu ini, kemudian beliau yang terakhir. Setelah itu Nabi segera berlalu dan meninggalkan wadah yang besar. Susu untuk siapa? Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah. Ini dalam perjalanan dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ini adalah bagian dari peristiwa penting, bahkan yang termasuk mukjizat Rasulullah SAW, yang kemudian hari menyebabkan Ummu Ma'bad bersama anaknya, disebutkan dalam beberapa riwayat, masuk Islam. Tidak lama setelah peristiwa itu, berlalu beberapa waktu kemudian, beliau juga ke kota Madinah dan mengikrarkan keislamannya. Nah, kemudian datanglah suaminya. Suaminya siapa namanya? Kalau Ummu Ma'bad berarti ada Abu Ma'bad. Abu Ma'bad. Kemudian Abu Ma'bad ini datang suaminya, ia menggiring kambing yang sudah kurus kering. Nah, ini ada kambing yang ditinggal, ini ada kambing juga mau digembala. Boleh jadi kalau makan tumbuh-tumbuhan kan nanti kan ada makanan, ada air susu nanti. Baik, kenyang kan? Kurus kering berjalan sempoyongan karena lemahnya kambing ini. Dia juga lemah, baru mau ini suami yang mencari apa? Penghasilan, mata pencaharian. Setelah melihat susu, ia bertanya keheranan, dari mana air susu ini wahai Ummu Ma'bad? Keheranan kan dia, padahal kambing ini sudah lama tidak bunting karena sudah tua, dan kita pun tidak memiliki persediaan susu di rumah. Ini susu segar, dari mana ini? Maka Ummu Ma'bad berkata, demi Allah, tadi lewat seseorang yang penuh berkah, keadaannya demikian dan demikian. Nah, kata Abu Ma'bad penasaran, coba sifatkan karakteristiknya seperti apa. Nah, riwayat karakteristik Rasulullah SAW salah satunya dari riwayat Ummu Ma'bad ini. Kisahnya masyhur. Masyhur. Hadis kisah ini tentang Hasan, bisa diterima. Ummu Ma'bad menceritakan akhlaknya Rasulullah SAW. Ini dalam perjalanan ya. Kalau engkau ingin mengetahui akhlak seseorang, ada tiga kalau bisa digenapkan. Ada tiga, engkau ingin mengetahui akhlak pas seseorang, tinggal lama dengannya, engkau akan tahu akhlak. Oleh karena yang paling tahu akhlak di rumah suami siapa? Istri siapa yang tahu akhlaknya? Suaminya, paling dekat tahu. Kemudian orang dalam perjalanan, karena safar itu diantara mananya menyingkap, membuka tabir. Orang yang berusaha menyembunyikan akhlaknya biasanya di luar baik-baik, ketika safar kelihatan. Ketika pelit mau minta tolong, lagi capek kamu sendiri aja, ketahuan tentara ini pelitnya juga. Terus pelitnya lagi belikan jajan misalkan, nanti saya traktir ya, ini saya traktir ya. Kelihatan dermawan, ketahuan. Suka menolong, ringan tangan, malasnya misalkan ketahuan. Makanya dahulu Umar pernah mengatakan, ada orang yang mentazkiyah, memberikan rekomendasi kepada si fulan, si A, si B. Kata Umar, engkau pernah bepergian dengannya? Tidak pernah. Kalau begitu, rekomendasimu tidak diterima. Kemudian yang ketiga, yang bisa membongkar akhlak seseorang, bermuamalah harta dengan orang tersebut. Apakah dia amanah? Dari bendahara, dari yang jaga warung, cuma karyawan jaga warung, atau ketika berhutang, nukernya sesuai nggak, tepat janji nggak, atau suka nunda-nunda, atau hilang, jurus menghilangkan diri, tidak tahu lagi hidup rimbanya di mana. Nah, ini hubungan harta dengan seseorang. Ini tiga yang menjadi standar untuk kita mengetahui akhlak dan karakteristik orang secara mendalam. Maka Ummu Ma'bad bercerita, aku melihat seorang yang rendah hati, Rasulullah SAW. Wajahnya bersinar dan baik akhlaknya. Dari mana? Ya tadi dia kan dari mana dia lihat akhlak Nabi SAW? Mendahulukan kepentingan orang lain sebelum kepentingan dirinya. Ada susu dibagi dulu. Ini dulu Ummu Ma'bad, tuan rumah.
Itu sahabat-sahabatnya, dikasih lagi pembantunya, dikasih lagi orang yang disewa. Kamu kan sudah disewa, beli sendirilah, cari sendiri. Tidak, tetap diberikan. Rasulullah SAW baik akhlaknya. Beliau yang terakhir, badannya tegap, besar kepalanya serasi dengan bentuk badannya. Ia seorang yang sangat tampan. Ini yang berkisah ini Ummu Ma'bad kepada suaminya. Matanya indah dan lebar, bagian hitamnya sangat hitam, bagian putihnya sangat putih. Nah, bukan matanya putih semua atau matanya hitam semua, tapi ada hitam dan putih. Kata Ummu Ma'bad. Kemudian Ummu Ma'bad melanjutkan, bagian putih alis dan bulu matanya lebat dan halus, tubuhnya harum, rambutnya sangat hitam, lehernya jenjang, janggutnya lebat. Jika diam nampaklah kewibawaannya, jika berbicara nampaklah kehebatannya. Ucapannya tersusun begitu rapi, ucapannya indah, jelas jedanya, tidak nyerocos. Dari jauh ia tampak begitu tampan, saat dekat ia adalah seorang yang manis dan begitu tampan. Ini pujian Ummu Ma'bad. Ini tidak tahu ini kisahnya ini. Beliau mengisahkan, perawakannya sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Tingginya tidak membuat berbicara dengannya capek, selalu tingginya yang lehernya ke atas terus. Atau dan bukan pendek sehingga membuat orang tertunduk ketika berbicara. Ia bagaikan sebuah dahan di antara dua dahan, di antara ketiga orang itu. Penampilannya paling bagus. Penampilannya paling bagus, kedudukannya paling tinggi. Kalau dia berbicara yang lain mendengarkan ucapannya. Kalau dia memerintahkan yang lainnya segera menunaikannya. Teman-temannya sangat menaatinya, tidak cemburut, dan bicaranya tidak sembarangan. Kemudian Abu Ma'bad menanggapi, demi Allah, ia adalah orang-orang Quraisy yang sedang cari akhir-akhir ini. Taulah kan berita tentang akan diberikan imbalan siapa saja yang bisa membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang Quraisy itu berlomba-lomba. Abu Ma'bad yang tinggal jauh, dia dekat Mekah, di luar Mekah, sampai beritanya, coba bayangkan. Bukan main zaman itu ya, beritanya di bawah pasir, angin pasir, luar biasa. Nah, kisah ini diriwayatkan panjang lebar oleh At-Tabarani, riwayat dalam Mu'jamul Kabir, hadis riwayat At-Tabarani, dan para ulama menyatakan bahwa hadis ini makbul, bisa diterima, naik derajatnya hasan. Nah, baik, dan kisah ini Masya Allah menggambarkan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam beberapa kesempatan juga kisah unik yang lain. Walaupun kisah ini sebagian ahli ilmu melihat kisah ini ada segi cacatnya, minimal sebagai kisah pelipur lara. Dalam artian ada juga kisah bahwa ketika Nabi SAW bersembunyi di waktu hijrah di gua apa namanya? Siapa yang tahu? Gua apa? Gua Sur. Nah, kalau turun wahyu di gua Hiro, beda kan ya? Nah, jangan kira gua Hiro kayaknya. Bukan, ini gua Sur. Gua Sur ini dia berbentuk lubang, pernah kita sampaikan, tidak besar kan? Orang-orang juga mencari kepada gua Sur. Dan Abu Bakar kan sangat khawatir kan? Sehingga dia mengira sekiranya ada orang melihat ke bawah kakinya, tentunya dia akan melihat kita. Tapi kok mereka meninggalkan gua Sur tanpa masuk ke gua Sur? Karena di dalam sejarah di sana ada sarang laba-laba. Kan nggak mungkin kan kalau ada orang di dalam masuk, tentu sarang laba-laba akan kena, minimal nggak ada sehingga ada yang mengucapkan sarang laba-laba ini kelihatan tua. Ini sarang laba-laba ini katanya sudah ada sebelum Muhammad lahir. Bayangkan, padahal Muhammad itu umurnya pada saat itu mau hijrah umurnya berapa tahun? Bisa dihitung lah berapa tahun? 53 kan, hijrah di kota Madinah kan cuma sekitar 10 tahun kan? 52 jalan 53. Enggak, ini berlebihan kan untuk mengatakan bahwa enggak ada. Nabi Muhammad lihat ada sarang laba-laba itu loh, besar lagi. Seharusnya kalau ada orang yang lewat pasti akan tidak ada sarang laba-laba di sini. Kemudian yang kedua, di sana ada burung dara padang pasir, semacam burung merpati begitu, burung dara.
Kemudian burung dara ini bertelur, ada 2. Jadi ada betina satu bertelur, yang satu ada jantannya dibilang. Jadi sedang menjaga. Ini juga dinukil oleh para orientalis barat yang menulis sejarah Nabi. Sehingga kalau ada orang masuk, tentu burungnya nggak akan di situ, akan lari. Nggak bertelur kan merasa terancam. Burung padang pasir itu lebih merasa terancam, mereka itu sigap gitu. Jadi kalau ada orang pasti cepat lari. Itu ada burung dara. Kemudian yang ketiga, ini lagi lebih ada pohon tidak terlalu kayak setengah meter gitu, sebutkan ada 1 meter yang menghalangi goa itu, ada tumbuh pohon. Sehingga orang kalau mau lihat di gua pun tidak tembus pandang. Jadi kisah Abu Bakar, kalau mereka melihat di bawah kakinya, niscaya mereka akan melihat kita. Maksudnya mereka harus menyingkap dulu apa? Harus menyingkap dulu pohon itu, sehingga kalian sembunyi di sini ya. Jadi terhalang samar-samar, ada burung di sana, kemudian ada sarang laba-laba. Nah, ini menunjukkan orang-orang Quraisy tidak sampai masuk gua tersebut yang mencari. Mereka segera pulang, nggak ada orang itu sembunyi di sini. Nah, itu kisah unik dari diantara hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara kisah yang lain, Abu Bakar itu terkenal karena Abu Bakar juga itu pembesar Quraisy, terkenal dia. Sehingga Abu Bakar itu jalan di belakang, Nabi SAW itu di depan. Jadi tidak satu onta mereka ya. Nabi pakai onta sendiri, Abu Bakar di belakang. Suatu ketika bertemu dengan orang, melewati orang Quraisy di Makkah, ketemu. Wahai Abu Bakar, siapa orang di depan Anda? Abu Bakar itu kelihatan tua. Nabi masih kelihatan muda. Padahal bukankah umur Nabi lebih tua dengan Abu Bakar? Nabi SAW itu masih kelihatan muda. Perawakannya kan bagus. Abu Bakar itu orangnya kurus. Riwayat bahwa celana Abu Bakar itu suka turun. Isbal suka turun melewati mata kaki karena dia kurus. Dan dia berusaha untuk naik-naikkan ininya. Itu menunjukkan bahwa Abu Bakar itu perawakannya kurus dan kelihatan tua. Banyak pikiran. Nah, wahai Abu Bakar, siapa orang di depanmu? Kata Abu Bakar, ini adalah orang yang menunjukiku, orang yang menunjukku jalan. Ini orang yang memberikan petunjuk jalan. Ini apa namanya? Tauriyah. Yang ini dibolehkan. Maksud Abu Bakar yang menunjukkanku pada jalan yang lurus, jalan keselamatan, jalan yang bukan jalan orang-orang yang sesat. Itu maksudnya. Sementara orang ini bertanya, siapakah nama orang ini, dari kabilah mana, dari suku yang mana? Baik. Sehingga Nabi SAW melanjutkan perjalanan hijrah beliau. Ketika sampai di daerah Kuba, kita sudah pernah singgung, Nabi SAW membuat apa? Masjid Kuba. Ini pertama kali. Beliau tidak berdagang, beliau cuma berdakwah dan membuat masjid sebagai tempat yang pertama kali untuk jadi syiar, sebagai menara untuk perkembangan dakwah. Jarak kira-kira dari Masjid Kuba ke Masjid Madinah itu kurang lebih 5 km. Sekarang sudah ada jalan penghubung langsung. Jadi dari Madinah mau ke Masjid Kuba ada jalan langsung. Jadi kalau orang mau jalan mampu 5 km, silakan. Dan jalannya bagus, kayak semacam pedestrian. Jadi kalau orang mau sambil jalan, disebutkan. Ketika Nabi SAW singgah atau sampai ke Madinah setelah beberapa hari tinggal di Kuba, disebutkan bahwa dalam perjalanan itulah Nabi pertama kali melaksanakan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat di Makkah tidak ada. Di mana baru ada mau masuki kota Madinah.
singgah di sebuah kabilah dan Nabi melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat sebagaimana yang kita sekarang. Tapi Nabi khutbahnya, Nabi kalau sholat Jumat itu ini yang pertama kali. Jadi di Makkah itu belum ada. Memasuki kota Madinah, Nabi SAW disambut orang dari orang-orang Ansor. Wah, gembira sekali, para pembesar kaum gembira. Mereka berharap bahwa Nabi singgah di mana? Di rumah mereka. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa ketika Nabi datang, orang-orang menabuh gendang, menabuh rebana. Jadi bukan alat musik yang lain, cuma rebana atau alat musik pukul itu gendang. Dan mereka melantunkan syair. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina. Terus dan seterusnya. Nah, sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa riwayat ini lemah sekali. Walaupun boleh jadi orang mengisahkan disambut dengan syair karena dulu berkembang syair, biasa orang senang. Jadi kalau orang senang, kalau bayangkan antum kalau ada orang jatuh cinta, tiba-tiba langsung jadi apa? Pujangga. Wahai bulan yang muncul, kan macam-macam. Nah, ini menyambut hadirnya Rasulullah SAW, di mana puisi semacam puisi, syair-syair waktu itu berkembang. Jadi kisah ini sebagai ulama mengatakan kisah ini dhaif, lemah. Tapi kalau dijadikan semacam sejarah, maka boleh-boleh saja. Tapi untuk meyakininya bahwa ini terjadi belum tentu. Karena berdasarkan riwayat, hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan apa? Tidak bisa dijadikan landasan. Tapi di sebagian tempat ini dijadikan apa? Dijadikan amalan, menyambut tamu yang mulia. Antum pernah nggak disambut dengan genderang, dengan sholawat? Pernah tidak? Kami pernah. KKN, kuliah kerja nyata, dan kita kuliahnya di pondok dinia. Pesantren masih kecil, masih sangat sederhana. Tapi mereka ada rebana. Tapi rebana tambahan, kincring-kincring dan seterusnya. Tiba-tiba datang Tola'al sambil ini, kaget kami. Ini ada apa ini? Kayak disambut tamu mulia kan, KKN, kuliah kerja nyata di tempat tertentu di daerah Puncak Jember, daerah kopi, kebun kopi. Kaget, nanti yang antum akan merasakan deg-degan, kayak malu, ini ada apa ini? Di samping kami sudah tahu bahwa riwayat ini lemah, sudah pernah belajar kan waktu itu. Tapi itu sekedar pengalaman. Ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, semua pembesar-pembesar, bangsawan, orang menengah maupun bawah berharap Nabi SAW singgahlah di mana? Di rumah mereka. Untuk apa? Menginap. Karena Nabi belum punya rumah di kota Madinah. Nabi belum punya rumah. Sehingga Nabi ini kan supaya tidak membuat mereka tersinggung. Ini gak enakan, apalagi kalau orang Jawa ya. Gak enakan, sudah banyak dipanggil kok. Gak enak, nolak. Kata Nabi SAW, ini biarkan onta ini berhenti. Di mana dia berhenti? Sesungguhnya dia sedang diperintahkan, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mendengar saja. Ya sudah. Lewatlah setiap rumah. Ya, mana yang sudah lewat pupus kan? Ya, saya enggak dipilih kalau gitu kan. Antum ketika pengumuman juara 1, juara 3, juara 2 kok bukan nama saya? Padahal saya sudah bersungguh-sungguh belajar atau ikut lomba. Ternyata bukan nama saya kan? Wah, ya sudah. Ternyata onta ini singgah di rumah seorang sahabat. Rumahnya sederhana, kalangan bawah, bukan kalangan menengah, bukan kalangan atas. Onta ini berhenti dan menderum di pekarangan rumahnya. Menderum, Nabi ini tidak langsung turun. Dibiarkan dulu, ayo berdiri. Onta ini nyaman, gak mau berdiri lagi.
Diulang. Enggak mau, boleh jadikan cuma capek berhenti sebentar nanti naik lagi kan. Ternyata sudah enggak naik. Nah, kemudian Nabi turun. Ternyata sahabat yang menerima Nabi SAW ini luar biasa, tamu yang mulia ini, sampai menangis. Siapa itu namanya? Ada yang tahu tidak? Sampai menangis. Namanya terkenal, salah seorang perawi hadis juga, tapi tidak banyak hadis riwayatnya dari Nabi SAW. Siapa yang tahu nama sahabat itu? Saya kasih clue ya. Nabi, dia namanya mirip Nabi. Nabi yang banyak menerima berbagai macam cobaan. Yang dia sudah penyakit, hartanya hilang, anak-anaknya mati, istrinya Ayub. Kira-kira siapa? Kasih clue. Siapa yang pernah dengar nama sahabat yang ada Ayubnya? Bukan Ayubi ya. Nah, Ayubi, kopi Ayubi. Nah, siapa? Ada yang tahu tidak? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, dia menangis. Wah, bahagia sekali. Ini menangis bahagia, bukan sedih. Bukan menangis aduh capek. Nanti karena ada tamu ribet lagi, mau melayani, mau masak, tidak. Mereka bersukacita, keluarga ini bersukacita menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sederhana. Lihat. Jadi Nabi enggak mau, kok berhenti di sini? Ya sudah, saya mau balik lagi ke rumah bangsawan. Tidak ada seperti itu. Ini pemimpin para nabi dan rasul, manusia termulia secara mutlak. Alaihi salatu wassalam tinggal di rumah yang sederhana. Tinggal di rumah yang sederhana. Baik. Disebutkan beberapa kisah. Nabi itu pernah dulu di Arab itu, di makanan sana ada semacam bawang, ditawarkan ada makanan, diantarkan kepada Nabi, ada bawang di sana. Nabi enggak makan bawangnya. Nah, sahabat Abu Ayyub Ansari, berarti Nabi ini tidak terlalu suka bawang. Karena kan ada hadis kan, kalau barang siapa yang makan bawang, fala yaqrubanna musallana hada, maka jangan dekat dengan tempat salat kami ini. Karena bau itu isyarat bahwa Nabi tidak suka bawang. Maka Ayyub Ansari tidak naruh bawang lagi. Padahal bawang itu biasa untuk penyedap rasa dan seterusnya. Itu sekedar contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tinggal disebutkan belasan hari, disebutkan berbulan, beberapa bulan, 1 bulan, 2 bulan atau 3 sampai 3 bulan sebelum jadi masjid. Jadi sambil Nabi tinggal sini, Nabi mencari lahan yang akan dijadikan Masjid Nabawi, yang kemudian nanti pelebarannya besar. Padahal dulu masjid masih kecil. Lahan itu dapat dari lahannya Abu As'ad Zurarah, kemudian 2 anak yatim, Suhail dan Sahil. Dan ini dibayar oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi enggak nyari, maksudnya para Rasul itu untuk dakwah ya, untuk masjid kasihlah, kan enggak dipakai. Tidak, Nabi tetap bayar. Jadi bukan alasan, ayo wakaf, ini wakaf di sini. Nah, itu bahkan wakaf kan untuk Allah, apalagi cuma ayo sedekahkan ya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Nabi tetap membayar itu untuk jadikan sebuah masjid. Setelah masjid jadi, sambil bangun beberapa rumah istri Rasulullah SAW di samping Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, sehingga Nabi SAW kemudian tinggal di sana dengan istri-istri beliau. Setelah jadi rumahnya dengan istri-istri beliau, baru Nabi pindah dari rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi selama belasan hari, bahkan disebutkan sebulan atau 2 bulan. Disebutkan sih, ada yang menyebutkan belasan hari, itu lebih kuat riwayatnya. Nabi SAW tinggal di rumah sahabat siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Dan beliau melayani dengan sepenuh hati. Di dalam bertamu itu,
hari pertama wajib menjamu tamu dengan segala apa yang dia bisa, di luar makanan kebiasaan, sehari saja. Kalau makan 3 kali pagi, siang, malam, ya 3 kali itu sama. Hari kedua dianjurkan makanan di luar makanan kebiasaan. Berarti boleh kalau makanan biasa langsung boleh. Hari pertama istimewa, hari kedua langsung kembali ke makanan biasa. Tempe, tahu misalkan kalau kita. Jadi mana ini ikannya, yang ikan apa itu? Guramil lah, macam-macam kan. Mana ini? Mana ayam bakarnya macam-macam? Ayam bakar madu. Madu sudah mal dibakar, taruh madu lagi. Mana ayam bakar madunya? Ini contohnya. Contohnya. Tidak. Kalau dia tidak mampu, kembali ke hukum asal boleh. Hari ketiga dianjurkan. Hari keempat tahu diri. Hari keempat tahu. Pokoknya ada makanan atau tidak ya bersabar. Cuma sampai 3 hari. Pertama diwajibkan, yang kedua, ketiga dianjurkan. Hari keempat tahu diri. Jadi dia tidak boleh, nggak usah mengusulkan, ya terima apa adanya. Aduh nggak ada nasi hari ini. Sama, mereka juga belum makan, ya terima. Nah, ini bertamu. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Dan para ulama untuk mengatakan tamu itu adalah orang yang dari bepergian, perjalanan jauh. Nah, itu yang disebut tamu. Disebut kalau cuma perjalanan dekat, cuma tetangga tapi niat berkunjung bertamu, itu cuma berkunjung, tidak dianggap tamu. Nah, kalau dulu tanpa pemberitahuan tidak apa-apa. Tapi sekarang para ulama, karena berdasarkan keadaan kondisi masyarakat, yang dihitung tamu bepergian jauh dan sudah memberitahukan. Nanti saya mau singgah ya, insya Allah mungkin sekitar siang hari lah, jam 2, jam 3 atau jam 4. Pokoknya hari ini saya mau singgah. Nah, itu dihitung tamu. Jadi kalau tiba-tiba datang, kan nggak ada persiapan sama sekali. Maka fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Nggak ada persiapan kita. Pas lagi nggak ada uang, nggak sempat minjam juga. Kan kalau jauh-jauh hari kan, aduh mulayan apa ya? Ada yang sampai berhutang kan? Berhutang. Bayangkan satu kisah Nabi SAW. Nabi SAW itu pernah kedatangan tamu. Di rumah Nabi tidak ada makanan apa-apa. Nabi menawarkan kepada sahabat, siapa yang ingin menjamu tamu ini? Sahabat angkat tangan. Tidak semua angkat tangan kan? Saya bisa. Karena tidak semua mampu. Lihat ya keadaan Nabi SAW. Serba kekurangan, serba tidak cukup. Nah sekarang kalau kita punya kelebihan, tiap hari bahkan ada makanan, bahkan beberapa hari sudah perencanaan, saya mau makan hari ini, bahkan sudah ada jadwal. Antum pernah masuk rumah Ustaz terus ada jadwal makanan masak? Ana pernah masuk di salah satu rumah Ustaz, dai nasional, tingkat nasional. Hari Senin ini, hari Selasa ini, hari Rabu ini, ada jadwal makannya. Makanan apa yang mau dimasak? Kalau yang orang di bawah standar kan ya terserah, apa yang bisa dibeli, sudah bosan ini gantilah yang lain. Nah, kita harus banyak bersyukur. Bahkan kita lebih dari itu, kita bisa milih-milih. Apalagi mahasiswa, awal bulan alhamdulillah bisa milih-milih. Akhir bulan biasanya apa? Indomie. Nah, dan sahabat-sahabatnya. Itu yang sudah paling. Saya awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan santai, saya bisa milih-milih. Wah, berarti dia lebih. Oke, ekonominya itu lebih. Inilah pelajaran berharga dari beberapa kisah. Dari kisah unik Rasulullah SAW. Kisah yang lain yang pernah kita sebutkan, ada namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini berhasil mengejar Rasulullah SAW. Karena dia adalah orang yang pandai, pengintai. Ahli Untuk ahli jejak.
Sehingga dia berhasil menemukan jejak Rasulullah SAW. Abu Bakar dikejar pakai kuda tangguh, kemudian apa? Sudah mau dekat, ternyata kaki kudanya masuk dan dia jatuh. Berdiri lagi, segera dikejar-kejar, sudah dekat, ternyata kaki kudanya masuk dalam, jatuh. Sampai ketiga kali Suraqah bin Malik ini bukan sembarangan orang ini. Suraqah bin Malik belum masuk Islam. Ini bukan sembarang orang yang saya naik. Sehingga dia mengejar, dia berteriak, Rasulullah maafkan saya. Saya memang mengaku saya tergiur dengan hadiah. Saya di antara orang yang ingin menangkap engkau, ingin melaporkan kepada orang Quraisy. Saya minta maaf. Maka Nabi SAW memaafkannya. Sudah, saya maafkan. Akhirnya dia pergi, tapi tidak melaporkan keadaan Rasulullah SAW. Hanya melaporkan, hanya pakai kata-kata umum. Kamu dapat Muhammad, jangan mencari dia kecuali karena kecelakaan. Kalian akan celaka. Dia laporannya umum. Jadi dia tidak memberitahu keadaan Nabi SAW. Kejar di sebelah sini. Karena Nabi itu naik onta. Naik onta itu lebih lama. Bisa terkejar nggak? Bisa. Siapa yang mengejar? Kuda. Dan kuda perang orang Quraisy itu terkenal. Surat Wal-'Adiyati Dhabha itu kuda-kuda perang yang kakinya kalau ketemu batu memercikkan api. Saking kuda perang kan, saking ininya. Jadi kalau dikejar-kejar itu terkejar, karena unta kan cuma santaikan jalannya, apalagi jalan sambil kayak belenggak-lenggok. Nah, jangan paksa unta berlari, kalau enggak antum yang dia buang dari arah belakang. Nah, baik. Ini beberapa kisah unik di dalam peristiwa hijrahnya Nabi SAW dengan Abu Bakar. Yang tahu hijrahnya Nabi bersama Abu Bakar cuma keluarga Nabi dan keluarga Abu Bakar. Cuma Nabi sendiri, Abu Bakar, Amir bin Furaiha, budaknya Abu Bakar, Abdullah bin Uraikid yang orang kafir yang disembah tadi, yang sebagai penunjuk jalan, Asma binti Abi Bakar, Abdullah bin Abi Bakar yang dijadikan mata-mata oleh Nabi SAW bagaimana keadaan Quraisy. Kemudian malam hari dia akan datang ke Bukit Sur, Gua Sur, untuk menceritakan keadaan Quraisy sambil menghapus jejak-jejak kalau ada jejak-jejak yang menuju Gua Sur. Abdullah bin Abu Bakar, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah binti Abu Bakar tahu. Karena ketika mau melaporkan ke Abu Bakar, mau hijrah bersama Abu Bakar, yang di dalam cuma siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Jadi cuma sedikit yang tahu tentang hijrahnya Nabi bersama Abu Bakar. Jadi orang Quraisy tidak tahu kalau Abu Bakar ikut bersama Nabi. Ikut bersama Nabi. Mereka tahu cuma Nabi berangkat sendiri, itu bahasanya. Atau sama ya orang disewa, bukan bersama Abu Bakar. Nah, jadi itu ya orang-orang yang tahu tentang hijrahnya Rasulullah SAW. Nabi sama Abu Bakar. Kemudian di luar itu adalah tadi Amir bin Furaiha, Abdullah bin Quraitid, Asma binti Abi Bakar, Aisyah binti Abi Bakar, dan Abdullah binti Abi Bakar. Semuanya ada hubungannya dengan siapa? Dengan keluarga Abu Bakar. Cuma satu orang luar. Orang luar siapa? Abdullah bin Uraikid tadi yang disewa sebagai penunjuk jalan. Sisanya keluarga Abu Bakar. Sisanya karena Nabi sudah jadi siapa? Menantu Abu Bakar. Nabi kan menantu Abu Bakar. Aisyah sudah dilamar oleh Rasulullah SAW sebelum berangkat hijrah. Aisyah sudah diakad, sudah dilamar oleh Nabi SAW. Sudah akad. Nah, tapi belum tinggal bersama. Jadi ini beberapa peristiwa penting, kejadian unik tentang hijrahnya Rasulullah SAW yang menjadi momentum besar di dalam perjuangan Islam, di dalam makna pindah dari tempat yang tidak aman, pindah ke tempat yang aman. Kalau dakwah kita tidak diterima, pindah ke tempat yang mau menerima dakwah. Nah, sekiranya mesin ini nggak boleh lagi ngadain kajian, nggak boleh lagi misalkan, sudah pindah di tempat yang lain. Nggak boleh semua di Jogja, sudah kita punya udzur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita bisa jadi dai. Kalau tidak diterima di suatu negeri, sudah. Kalau pemerintah melarang, kamu jangan berdakwah, diam aja di rumah, jangan jadi dai, itu ditaati, ya sudah. Saya punya udzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tidak berdakwah?
pemerintah melarang saya. Sebagaimana kisah Ahmad bin Hambal, seorang imam yang mulia, dilarang pemerintah untuk membuka majelis. Ya sudah, beliau diam. Dia tidak mengapa. Jadi sekiranya diberita melarang ini pengajian. Kalau dilarang betulan misalkan, kamu dilarang, ditunjuk person langsung, nama ini nggak boleh ngisi pajak. Ya sudah, kita punya udzur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum ajma'in. Kalau ada pertanyaan tentang ini, siapa yang ingin bertanya? Silahkan, kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Baik, tafadhol. Kenapa? Siapa yang tidak mau beriman? Orang-orang Quraisy. Baik. Nah, kenapa tidak mau beriman seperti paman Nabi? Pertama kita harus ingat bahwa taufik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bisa beriman karena petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa memberikan sebab. Ini loh jalan petunjuk. Tapi kalau dia tidak mau beriman, ya sudah. Tapi kita sudah menempuh sebab. Berdakwah, ini loh yang benar, ini ayat Al-Quran, ini petunjuknya. Kalau tidak diterima, sudah. Wa ma'alaina ilal balagh, kata para nabi. Dan tidak ada bagi kami kecuali hanya menyampaikan. Engkau menerima atau tidak, itu urusanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan kedua, itu menolak kebenaran. Menolak kebenaran itu dia sudah tahu tapi sombong, atau hawa nafsu yang mencegahnya. Oleh karenanya paman Nabi ketika tidak mau masuk Islam, Nabi SAW kan di sisinya ketika sudah mau wafat. Nabi SAW di sisi pamannya. Ya ammi kul kalimatan, wahai ammi, pamanku, katakanlah satu ucapan yang dengan ucapan itu uhajju bihabika indallah. Dengan ucapan itu saya akan berhujjah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perjuanganmu akan berhujjah, menjadikan alasan ini sudah masuk Islam. Tapi ada teman-temannya siapa waktu itu yang hadir? Di antaranya ya pembesar kaum. Siapa? Abu Jahal masih ada. Apakah kamu, kemudian ada Umayyah bin Khalaf kalau tidak salah, apakah kamu benci dengan agama nenek moyang kita, agama Abdul Muttalib? Orang-orang Quraisy penyembah patungan sudah berubah. Apakah kamu benci dengan agama nenek moyang kita? Saya tidak benci. Ya kalau begitu kenapa engkau akan meninggalkan agama ini, kemudian berpindah dengan agama Islam? Jadi dia enggan menerima kebenaran. Karena ada beberapa faktor, di antara pengaruh teman yang buruk, berada di lingkungan yang buruk, itu diantaranya. Tapi inti alasannya menolak kebenaran. Kemudian alasan ketiga, kenapa orang-orang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau beriman. Jadi setelah taufik itu adalah taufik yang kedua, tidak mau beriman karena menolak kebenaran. Dan menolak kebenaran itu, ciri yang ketiga adalah dia memiliki sesuatu yang bisa dijadikan sandaran selain kebenaran itu. Contohnya tadi Abu Thalib tidak mau masuk Islam karena memiliki landasan. Apa landasannya? Agama nenek moyang. Dia punya landasan. Ketika disebutkan riwayat Israiliyat, anaknya Nabi Nuh itu namanya Kan'an. Kan banjir besar. Ayo naik di perahu ini. Kan namanya orang tua sayang kepada anak. Enggak mau. Katanya, Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan berlari ke puncak gunung yang paling tinggi yang akan menyelamatkanku dari air ini. Air besar kan, luar biasa, banjir besar. Banjir bandang besar. Kata Nuh alaihissalam, la asimal yaum. Tidak ada yang dapat menolong pada hari ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah lari ke puncak gunung tinggi, tapi ternyata air lautnya melewati puncak gunung paling tinggi. Airnya di atas gunung, ya dia tenggelam. Fakana minal mughraqin.
maka dia termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dia punya suatu landasan daripada agama Islam yang dia mengira atau sampai kepada keyakinan ini dapat menyelamatkanku. Tadi agama nenek moyang, ini apa? Ini gunung puncak yang paling tinggi. Bisa berbagai macam alasan. Ada pegangannya. Nah, ini minimal 3 faktor wallahu alam yang zahir, yang nampak bagi ana yang paling dominan sehingga seorang itu tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada pertanyaan yang lain? Baik, silakan. Kalau masjid Kuba itu yang pertama, berarti yang kalau meninggalkan masjid Nabawi itu Masjidil Haram atau Masjid Aqsa itu bagaimana? Baik, itu kan masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Yang pertama itu Kuba, kemudian Madinah. Adapun Masjidil Haram Makkah itu sudah dibangun lebih dulu oleh para nabi. Ada yang menyebutkan yang membangun Ka'bah itu Nabi Adam alaihissalam sudah duluan. Yang meninggikan pondasinya, meletakkan pertama, ada yang mengatakan Nabi Adam. Sebagian ahli ilmu mengatakan Ibrahim, dan dia meninggikan pondasinya Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi sudah dibangun nabi yang lain. Nah, kalau Masjid Baitul Aqsa disebutkan bahwa ini juga dibangun oleh para nabi sebelumnya. Jadi bukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi maksudnya apa? Di dunia Masjidil Haram, Ka'bah. Nah, di masa Rasulullah itu yang pertama dibangun Nabi Muhammad. Nah, kalau Masjidil Haram sudah ada sebelumnya, sudah dijadikan Ka'bah. Nah, di zaman Nabi Ismail Ibrahim, Ka'bah sudah jadikan tempat beribadah. Nah, dulu kenapa dinamakan masjid? Ya, masjid itu artinya ya sebenarnya masjid, tempat sujud. Tapi karena ringan di lisan sebagian kaum, masjid. Nah, jadi masjid. Tempat sholat. Nah, Masjidil Aqsa. Kalau Aqsa itu artinya jauh. Jauh dari mana? Jauh dari kota Makkah. Ujung Arab. Nah, jadi Palestina itu masih bangsa Arab. Yaman masih bangsa Arab. Yang bukan bangsa Arab itu Mesir. Mesir itu Afrika, itu lain. Nah, disebut Masjidil Aqsa. Aqsa itu artinya di ujung. Ada yang mengatakan ujung, paling ujung dari Jazirah Arab, ya, di Masjidil Aqsa. Nah, wallahu a'lam bissawab. Dan sebagai faedah, 3 masjid yang boleh dikunjungi orang walaupun jauh-jauh, hanya 3 itu: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Selain daripada itu tidak boleh bercapek-capek untuk mengunjungi masjid yang lain. Meniatkan saya mengunjungi masjid ini, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau begitu, gimana kalau mengunjungi masjid di Turki? Apa namanya masjid? Masjid apa namanya? Hagia Sophia misalkan, sudah jadi masjid sekarang. Niatnya bukan mengunjungi masjid, niatnya mau jalan-jalan. Itu. Nah, jalan-jalan saya singgah di masjid. Nah, kalau niatnya jadi utama mengunjungi masjid, nggak boleh. Kecuali yang 3 masjid itu jauh-jauh. Jadi niatnya mau hiburan aja, traveling. Nah, cuman ada catatan untuk mengunjungi Turki. Turki itu belum bisa dikatakan negara Islam karena dia masih sekuler. Oleh karenanya kalau mau travel, kalau bisa tidak ke Turki, ya tidak ke Turki. Beda kalau ke Mesir, ke Jordania, ke Palestina, itu masih negara Islam, dibilang negara Islam. Tapi kalau ke Turki, walaupun mayoritas penduduknya Muslim, tapi belum dikatakan Darul Islam. Karena kenapa? Hukumnya masih lebih condong ke sekuler. Nah, ke sekuler, hukumnya masih condong ke
sekuler. Walaupun sekarang perlahan-lahan ada perbaikan, alhamdulillah. Nah, jadi kalau ada biasa mau umroh ke Turki, usahakan pilih yang negara. Kalau ada yang lain, pilih yang lain. Mau ke Jordania kah, mau ke Mesir kah, itu masih lumayan, masih lumayan daripada kalau ke Turki. Wallahu a'lam. Ini yang nampak, yang zahir. Nah, karena di Turki ya pergaulannya masih kayak pergaulan Barat, pergaulan Barat. Di sana diperbolehkan kok pernikahan sesama jenis. Turki kan diperbolehkan kalau nggak salah. Di negara-negara lain itu tidak ada. Itu maklum di darurat tidak boleh. Makanya sebagian ini masih sekuler. Kalau dulu Islam, kalau dulu Islam, Jerman, Turki, Utsmani. Tapi kan kemudian berubah sekuler dan sekarang sedikit demi sedikit ingin lebih dekat kepada Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan suatu saat lebih condong kepada Islam. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Negeri sekuler itu contohnya yang dilanggar itu hal-hal yang maklum di darurat tidak boleh. Contohnya khamar tidak dibolehkan. Di Turki bebas. Kalau di negara lain masih dilarang, masih dicegah walaupun nggak ada sembunyi-sembunyi. Di Indonesia sudah mulai dikit 5% kan, tapi alhamdulillah di atas itu mendingan masih ada taklil, pengharaman. Di atas itu tidak ada. Lebih baik daripada bebas, kalian mau kemana saja bebas. Nah itu kan, nah itu contoh hal-hal yang darurat haram kemudian jadikan boleh. Nah itu ciri negara sekuler. Wallahu a'lam bissawab. Nah baik, ada pertanyaan yang lain terakhir satu kali lagi kalau masih ada. Tidak ada? Tentang hijrahnya Nabi tidak ada? Nah, ada Said? Ya ada. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.